Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gundur Zaki Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman. Oke, di sini saya menjelaskan ataupun saya memutuskan untuk membuat manajemen perpustakaan digital. Nah, sederhananya itu di sini menggunakan konsep OOP. Sistem ini menggunakan sistem OOP. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk meminjam, mengembalikan, dan melihat daftar buku secara terstruktur dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada kelas diagramnya, yaitu seperti ini. Sudah saya buatkan agar tidak terlalu lama durasi dari videonya. Yang pertama, di kelas pertama itu ada perpustakaan. Nah, di sini ada yang namanya atribut. Contohnya itu ada di sini, yaitu ada nama, alamat, daftar buku, daftar anggota. Maaf, ini typo. Alamat. Oke. Nah, yang di bawahnya ini itu bisa dibilang metode, yaitu di sini ada metode seperti tambahkan buku, hapus buku, pinjam buku, kembalikan dan lain sebagainya. Nah, habis kelas perpustakaan di sini ada kelas buku. Nah, di sini untuk atributnya ada kode, ada judul, yaitu judul buku, penulis, siapa yang menuliskan buku, dan status pinjam. Di sini ada juga eh metodenya, yaitu tampil info, yaitu menampilkan semua info yang ada buku. Nah, di kelas buku ini ada beberapa bagian, yaitu bisa dibilang dev, yaitu buku fiksi yang pertama, yang kedua buku non fiksi, yang ketiga buku referensi, dan yang keempat itu ada buku anak. Seperti pada diagram di sini. Nah, setelah kelas buku ada se- kelas yang lain, yaitu kelas anggota. Nah, kelas anggota ini adalah kelas yang memberitahu kita siapa saja yang meminjam atau buku apa yang dipinjam, buku apa yang dikembalikan, seperti itu. Di sini ada atributnya, yaitu ID, nama, daftar pinjam, dan metodenya itu ada pinjam buku, kembalikan buku, dan juga lihat apa yang dia pinjam gitu. Nah, yang terakhir, kelas terakhir itu ada petugas. Nah, di petugas ini menjelaskan bahwa siapa yang berkewajiban untuk menambahkan buku atau menghapuskan buku atau yang mengelola perpustakaan tersebut. Nah, di sini ada atributnya seperti ID petugas, nama petugas, dan metodenya yaitu tambah buku dan juga hapus buku. Seperti itu diagram kelas dari perpustakaan digital yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya secara singkat. Nah, di sini kodenya juga saya sudah buat agar tidak terlalu lama durasinya. Yang pertama itu ada kelas buku seperti tadi. Di sini juga ada menjelaskan soft kode, judul, penulis, kategori, status pinjam, dan juga ulasan. Nah, di kategori ini menjelaskan tentang buku ini termasuk kategori yang mana. Selanjutnya ada kelas anggota. Nah, kelas anggota ini yang tadi ada di diagram, yaitu buku ini sedang dipinjam atau tidak, buku apa yang tersedia, siapa yang meminjam buku ini, dan misalnya bukunya tidak ada, maka akan menginputkan hasil buku dengan kode sekian tidak ditemukan jika tidak ada buku di perpustakaannya. Dan juga ada dev kembalikan buku seperti eh, misalkan saya Gondur telah mengembalikan buku ini, nanti dijelas, nanti bisa di print atau di outputnya keluar seperti itu. Ataupun buku dengan kode sekian tidak dalam daftar pinjaman atau belum dipinjam sama sekali.
Nah, dan juga di sini ada beri ulasan. Nah, di beri ulasan ini kayak kita bisa mengasih rating antara 1 sampai 5 dari buku yang sudah kita pinjam. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada petugas. Nah, petugas ini yang mengurus segala hal untuk menambahkan buku, menghapus, ataupun eh, mencari buku yang ada atau tidak. Seperti di sini ada tambah buku, yaitu petugas A menambahkan buku ini, atau petugas B menambahkan buku ini. Dan juga di sini ada petugas A menghapus buku ini, atau petugas B menghapus buku ini. Dan juga di sini ada buku ini tidak ditemukan di perpustakaan atau belum ditambahkan oleh petugas seperti itu, atau baru saja dihapus. Selanjutnya ada kelas pinjaman. Nah, kelas di pinjaman ini ada menjelaskan kalau daftar buku apa aja yang dipinjam seperti itu. Kalau tidak ada ya ditampilkan di datanya tidak ada yang meminjam. Selanjutnya ada kelas ulasan buku seperti yang tadi, kayak daftar yang buku yang sudah dinilai oleh orang-orang itu seperti apa, seperti itu. Terus ada kelas perpustakaan seperti yang tadi, di sini kayak ada daftar buku apa saja, ada apa saja di dalam sini, apa buku yang sedang dipinjam, atau buku apa yang sedang tersedia, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana cara ngeprintnya. Nah, di sini saya mencoba mengeprint semua yang ada, yaitu tentang kategorinya, perpustakaannya, tentang petugas membuat apa sih bukunya, dan juga seperti tambahkan buku atau anggotanya seperti mau minjam apa, atau dan juga memberi ulasan. Jadi di sini saya akan ngeran kodenya, di sini berhasil. Dan di sini menjelaskan bahwa petugas Budi menambahkan buku Laskar Pelangi, itu menambahkan lagi buku Sapiens. Terus ada di sini Andi berhasil meminjam Laskar Pelangi. Andi memberikan ulasan Laskar Pelangi. Nah, daftar buku di perpustakaan Nusantara. Di sini ada daftarnya seperti ini: Laskar Pelangi, Andre Hirata Fiksi sedang dipinjam. Ini contoh buku yang sedang dipinjam. Dan juga ada Sapiens, non fiksi yang tersedia dan belum dipinjam sama sekali. Nah, di sini ada juga kayak daftar pinjaman. Di sini yang sedang meminjam yaitu Andi, yaitu meminjam Laskar Pelangi. Dan di sini ada daftar ulasan yang sudah mengulas, yaitu Andi mengulas Laskar Pelangi dengan rating 5/5. Di sini juga ada tulisannya, yaitu buku yang sangat menginspirasi dari Andi yang sudah memberikan ulasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.